Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfredo Abrian Erlangga Setiawan dari Beta 2019 akan menjelaskan tentang skenario B Blok 6 2019. Skenario B, Tuan A 18 tahun datang ke klinik Unsri karena mengeluh badan dan mata yang terlihat kuning sejak 1 hari yang lalu. Awalnya sejak 1 pekan lalu, Tuan A mengalami demam. Ia juga mengeluh mual, muntah, dan tidak nafsu makan. Tuan A merasakan nyeri di perut kanan atas saat BAB. Warna tinja seperti dempul dan warna urin seperti teh pekat. Tuan A adalah seorang mahasiswa di Fakultas Teknik yang tinggal di asrama di Indralaya. Banyak teman Tuan A juga mengalami keluhan yang sama sebelumnya. Riwayat imunisasi dasar Tuan A lengkap. Pemeriksaan fisik pada tanda vital sensorium kompasmentif, tekanan darah 120/70 mmHg, heart rate 96 kali per menit, respiratory rate 20 kali per menit, dan temperatur 37,9 derajat Celcius. Status lokalisata sklera ikterik positif. Pada abdomen ditemukan hepatomegali dan nyeri tekan di daerah hipokondrium kanan. Pada pemeriksaan laboratorium, bilirubin direct 12 mg/sen, bilirubin indirect 1 mg/sen, SGOT 1100 U/liter, dan SGPT 875 U/liter. Dokter menyimpulkan bahwa Tuan A mengalami hepatitis virus akut yang kemungkinan disebabkan oleh infeksi virus. Identifikasi masalah. Pada identifikasi makalah yang pertama, dokter menyimpulkan bahwa Tuan A mengalami hepatitis virus akut yang kemungkinan disebabkan oleh infeksi virus. Saya memilih ini sebagai concern pertama atau concern utama adalah karena saya anggap masalah ini menjadi penyebab dari masalah-masalah yang lainnya. Masalah yang kedua adalah pemeriksaan laboratorium. Masalah yang ketiga, Tuan A 18 tahun datang ke klinik karena mengeluh badan dan mata terlihat kuning sejak 1 hari yang lalu, disertai demam sejak 1 minggu yang lalu. Masalah yang keempat, Tuan A mengeluh mual muntah dan tidak nafsu makan serta nyeri di perut kanan atas. Masalah yang kelima, saat BAB warna tinja Tuan A seperti dempul dan warna urin seperti teh pekat. Dan masalah keenam, pemeriksaan fisik. Masalah yang terakhir adalah Tuan A tinggal di asrama Indralaya dan banyak teman Tuan A juga mengalami keluhan yang sama. Analisis masalah. Yang pertama, bagaimana mekanisme terjadinya ikterik pada sklera dan kulit. Jadi, mekanisme ikterik pada sklera dan kulit itu diawali dari kegagalan hepatosit untuk memproduksi ligandin, sehingga bilirubin yang masuk ke dalam hepatosit pada hepar tidak dapat berikatan dengan ligandin. Karena tidak dapat berikatan dengan ligandin, akhirnya bilirubin kembali ke peredaran darah sehingga menumpuk di sistem peredaran darah. Bilirubin yang menumpuk di peredaran darah tersebut akhirnya dengan sifat elastin milik sklera dapat memasuki sklera dan menyebabkan warna kuning. Masalah yang selanjutnya adalah bagaimana keterkaitan demam dengan masalah pada kasus ini. Jadi hepatosit yang rusak karena hepatitis menyebabkan respon rangsangan pirogenik oleh sel cover dan menyebabkan sel cover mengeluarkan pirogen endogen. Pirogen endogen tersebut memacu organum vasculosum lamina terminalis mensintesis prostaglandin, dan prostaglandin yang disintesis tersebut akhirnya menyebabkan gangguan termostat tubuh di nukleus preopticus yang menyebabkan terjadi kesalahan persepsi pada hipotalamus sehingga hipotalamus merasa bahwa suhu 37 derajat Celcius yang seharusnya normal itu adalah dingin. Sehingga tubuh berusaha untuk menaikkan
suhu tubuhnya dan terjadi demam. Masalah berikutnya adalah bagaimana keterkaitan mual, muntah, dan tidak nafsu makan dengan kasus tersebut. Jadi, hepatitis A menyebabkan hepatosit menjadi rusak. Nah, hepatosit yang rusak tersebut menyebabkan sel mengeluarkan mediator inflamasi dan terjadi peningkatan permeabilitas pembuluh darah dan terjadi vasodilatasi. Selanjutnya akan terjadi akumulasi sel darah dan cairan sehingga terjadi peningkatan aktivitas fagositik sel cover. Sel cover tersebut akan membesar atau membengkak sehingga terjadi obstruksi pada ductus biliaris. Obstruksi ductus biliaris tersebut menyebabkan pencernaan lemak di usus terganggu. Nah, pencernaan lemak usus tersebut akhirnya lemak tersebut menumpuk di lambung sehingga terjadi peregangan di lambung. Peregangan tersebut akan merangsang secara simpatis untuk mengeluarkan apomorfin dari pusat muntah pada medula oblongata. Selanjutnya terjadi kontraksi otot abdomen dan diafragma sehingga menghasilkan tegaran intragastrik yang menyebabkan mual dan muntah. Nah, mual muntah ini menyebabkan nafsu makan berkurang. Masalah selanjutnya adalah bagaimana fisiologi enterohepatic cycle, mengapa warna tinja tuan A bisa seperti dempul dan mengapa warna urin tuan A bisa seperti teh pekat. Jadi, sirkulasi enterohepatik diawali pemecahan eritrosit menjadi bilirubin. Nah, bilirubin tersebut akan diikat oleh hemoglobin menuju hepatosit hepar dan berubah menjadi bilirubin terkonjugasi. Bilirubin yang telah terkonjugasi tersebut akan masuk ke ductus biliaris dan akan dikeluarkan ke saluran pencernaan, lebih tepatnya pada usus halus. Nah, pada usus halus tersebut, bilirubin terkonjugasi tersebut akan diubah oleh bakteri-bakteri menjadi urobinogen dan sterkobilinogen yang akan memberi warna pada feses. Urobinogen sebagian akan kembali menuju peredaran pembuluh darah dan akan masuk ke hati dan ginjal. Pada ginjal, urobilinogen akan dioksidasi dan menjadi urobilin sehingga memberi warna pada urin. Nah, pada hati, urobilinogen tadi yang masuk ke hati akan disimpan lagi di kantong empedu dan akan melalui siklus enterohepatik yang selanjutnya. Lalu kenapa warna tinja tuan A menjadi bisa seperti dempul? Jadi pada saat bilirubin memasuki hepatosit, ternyata hepatosit itu tadi rusak karena hepatitis. Nah, hepatosit yang rusak tersebut gagal memproduksi ligandin yang seharusnya berikatan pada bilirubin. Nah, akibatnya bilirubin yang harusnya masuk ke saluran pencernaan akan kembali lagi ke peredaran darah. Bilirubin tadi karena gagal masuk ke pencernaan akhirnya tidak dapat memberi warna pada feses. Nah, feses yang tidak diberi warna tadi akan berwarna seperti dempul. Lalu, mengapa warna urin tuan A bisa seperti teh pekat? Nah, bilirubin yang masuk ke peredaran darah tadi akan menumpuk di peredaran darah. Nah, bilirubin yang menumpuk tadi akan terfiltrasi di ginjal. Nah, akibatnya bilirubin yang terfiltrasi ke ginjal tadi akan sangat banyak sehingga warna urin akan semakin pekat. Masalah berikutnya adalah bagaimana epidemiologi dari kasus di atas. Jadi hepatitis tersebut dapat menular dari makanan yang dimakan oleh tuan A. Jadi bisa disimpulkan bahwa
hepatitis yang diderita oleh Tuan A dapat dikarenakan makanan yang dikonsumsi olehnya yang dijual di sekitaran Indralaya karena banyak temannya yang juga terkena penyakit yang sama. Selanjutnya, bagaimanakah terjadinya hepatomegali? Jadi hepatomegali tadi diawali dari kerusakan hepatosit, lalu sel mas akan mengeluarkan mediator inflamasi. Mediator inflamasi tersebut akan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah terjadi vasodilatasi, sehingga terjadi akumulasi sel darah dan cairan pada hepar. Lalu akan terjadi peningkatan aktivitas fagositik sel cover yang menyebabkan sel cover pada hepar membesar dan akan terjadi hepatomegali. Selanjutnya, bagaimana peningkatan bilirubin pada darah? Jadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa bilirubin tersebut meningkat dalam darah karena bilirubin tersebut gagal menuju saluran pencernaan. Yang penyebab pertamanya adalah gagal berikatan dengan ligandin. Yang kedua adalah obstruksi ductus biliaris yang menyebabkan bilirubin yang seharusnya masuk ke saluran pencernaan kembali ke peredaran darah. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka konsep yang telah saya buat. Jadi Tuan A 18 tahun karena konsumsi makanan menjadi terinfeksi hepatitis virus A. Hepatitis virus A tersebut menyebabkan hepatosit pada hepar rusak, sehingga menyebabkan masalah-masalah sebagai berikut. Masalah pertama adalah keluarnya fosfolipid dari membran sel. Hal itu fosfolipid tersebut akan diubah oleh fosfolipase menjadi prostaglandin dan menyebabkan gangguan termostat tubuh di nukleus preoptikus. Gangguan tersebut akan menyebabkan hipotalamus merasa suhu 37 derajat tersebut dingin dan akan menyebabkan demam. Begitu pula dengan respon rangsangan pirogenik oleh sel cover. Hal itu akan mengeluarkan pirogen endogen dan memacu organum vasculum lamina terminalis mensintetis prostaglandin sehingga akan terjadi gangguan termostat tubuh di nukleus preoptikus sehingga dapat menyebabkan demam pula. Selanjutnya, karena hepatosit rusak tadi juga akan menyebabkan sekresi nitrat monoksida oleh sel endotel. Selain itu, dia juga menyebabkan sel mas mengeluarkan mediator inflamasi yang akan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah dan terjadi vasodilatasi. Kedua hal tersebut akan menyebabkan akumulasi sel darah dan cairan pada hepar. Selanjutnya akan ada peningkatan aktivitas fagositik sel cover yang menyebabkan sel cover akan membesar dan akan terjadi hepatomegali. Sel cover membesar tersebut juga akan meningkatkan tekanan lokal yang akan menyebabkan terjadinya nyeri. Selain itu, sel cover membesar tadi akan menyebabkan obstruksi pada ductus biliaris yang akan menyebabkan dua hal, yaitu pencernaan lemak di usus terganggu dan penurunan drastis bilirubin ke usus. Penurunan drastis bilirubin ke usus tersebut akan menyebabkan penurunan hasil pembentukan sterkobilin yang akan menyebabkan tinja menjadi seperti dempul. Pencernaan lemak di usus yang terganggu tadi akan menyebabkan lemak menumpuk di lambung sehingga terjadi peregangan pada lambung yang merangsang saraf simpatis mengeluarkan apomorfin dari pusat muntah pada medula oblongata dan akan terjadi kontraksi otot abdomen dan diafragma sehingga menghasilkan tekanan intragastrik dan menyebabkan mual dan muntah, dan selanjutnya akan menyebabkan nafsu makan berkurang.
Lalu kembali ke awal, hepatosit rusak tadi selain menyebabkan hal-hal yang sebelumnya, ia juga akan menyebabkan ALT dan AST keluar dari sel hepatosit dan menyebabkan ALT dan AST tersebut terakumulasi di vaskuler sehingga nilai SGOT dan SGPT naik. Selain itu, bilirubin yang terkonjugasi bilirubin terkonjugasi yang tidak terikat oleh ligandin karena kegagalan produksi ligandin tadi akan mengalami regurgitasi ke vaskuler atau kembali ke pembuluh darah sehingga bilirubin indirect terfiltrasi di ginjal dan menyebabkan urin berwarna seperti teh. Regurgitasi ke vaskuler tadi juga menyebabkan iktarik pada sklera dan kulit. Berikut yang dapat saya sampaikan selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah Tuan A mengalami hepatitis A akut akibat infeksi virus hepatitis A. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.